Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dalam hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 19 Oktober 2022, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Ayaka nang malua dohamu. Alai unang ma pinake haluau ni mangudingi hajahaton. Songon akan aposo ni debata matahe. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini negara kita genap berusia 77 tahun, yang artinya kita sudah merdeka dari penjajahan selama 77 tahun lamanya. Apa yang kita rasakan dengan usia kemerdekaan itu? Padahal kita semua tahu bahwa merdeka berarti bebas atau kebebasan. Hidup dalam era kemerdekaan berarti hidup dengan kebebasan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa bebas untuk melakukan sesuatu hal yang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Hanya saja, kebebasan dan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini sangat berbeda dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Di beberapa daerah, termasuk di sekitar kita, masih banyak ditemukan orang-orang yang belum merdeka, belum terbebas dari permasalahan kemiskinan, dan terbebas dari beban sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut Alkitab, kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, berarti kita telah mempunyai hidup yang bebas dari dosa. Tapi bebas dari dosa dalam hal ini bukan berarti setelah itu kita bebas melakukan kesalahan lagi. Merdeka atau bebas dari dosa menjadi bonus bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Merdeka dalam Kristus tidak berarti bebas tanpa aturan, tetapi justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah. Merdeka bukan berarti bebas dari segala tindakan yang positif dan negatif. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Tidak hanya patuh kepada Tuhan, kita juga perlu mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita.
Mematuhi aturan berarti kita menjauhkan diri dari keinginan daging dan sebaliknya memiliki cara hidup yang baik yang memuliakan Allah. Kehidupan semacam ini akan menjadi satu kesaksian yang baik bagi mereka yang mencela kekristenan atau bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Kita juga diingatkan untuk jangan berlaku munafik. Di depan orang kita terlihat baik, tapi sebenarnya kita sedang menutupi perilaku kita yang jahat. Sikap orang-orang yang merdeka seperti ini tidak mencerminkan bahwa kita merdeka yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Tapi kita merdeka menurut keinginan daging saja. Kita menganggap segala sesuatu bisa diatur dengan uang atau dengan keinginan kita sendiri tanpa mempertimbangkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kita. Jaminan dari Tuhan terhadap kita, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, adalah menjadi warga negara yang baik dan tidak suka dengan keributan. Sama seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Orang Kristen diminta untuk tunduk kepada pemerintah karena pemerintah ditetapkan Allah untuk menghukum orang jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sekali lagi, dengan berbuat demikian orang Kristen telah menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Anak Tuhan yang sudah dimerdekakan juga pasti mengemban misi untuk saling mengasihi saudara seimannya dan mengasihi sesama manusia ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan nyata, banyak juga anak-anak Tuhan yang diberikan berkat berlebih justru sangat sombong dan lupa untuk memberikan perhatian kepada sesamanya. Yang bekerja dan menghasilkan uang kan saya, masa harus saya bagi sama orang lain? Kalimat ini pasti pernah kita dengar dari orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, tapi lupa untuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia ciptaan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama disampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari perbudakan, seperti ditulis dalam Keluaran 21 ayat 2 dan Ulangan 15 ayat 12. Seorang budak Ibrani hanya bekerja selama 6 tahun saja. Pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai seorang merdeka dengan tidak membayar tebusan apapun. Bangsa Israel mendapatkan kebebasannya dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Namun, jika mereka meninggalkan kesetiaannya terhadap perjanjian, maka Allah akan mengembalikan mereka kepada perbudakan. Ulangan 28 ayat 47 sampai ayat 48. Orang Yahudi kehilangan kemerdekaan politiknya sejak 586 sebelum Masehi, pada waktu orang Babel menaklukkannya. Mereka mendapatkan kemerdekaannya kembali pada masa Makabe, lalu kehilangan lagi sampai akhirnya negara Israel modern pada tahun 1948. Bagi sebagian orang,
pengharapan akan kerajaan mesianik adalah pengharapan akan kemerdekaan secara politik. Sewaktu-waktu secara individual mereka dibebaskan dari perbudakan, seperti pada tahun Yobel, Imamat pasal 25 ayat 8 sampai ayat 17. Pandangan Alkitab tentang kemerdekaan atau kebebasan dari jajahan orang lain dilatar belakangi pemikiran tentang penahanan dalam penjara atau perbudakan. Para penguasa memenjarakan orang yang dipandang bersalah, Kejadian 39 ayat 20. Suatu bangsa yang kalah akan diperbudak oleh bangsa yang mengalahkannya, atau tawanan perang oleh penakluknya, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Atau juga karena secara pribadi seperti Yusuf dan dijual sebagai budak. Dalam Galatia pasal 4 ayat 22 dikisahkan bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Anak hamba perempuan tidak akan mendapat ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Karena itu, saudara-saudara, sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka yang mempunyai hak waris dari Allah Bapa kita. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dialah ibu kita. Kemerdekaan berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan, memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang tidak mungkin diperoleh sebelumnya. Menurut Yohanes pasal 8 ayat 32, apabila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Siapa sesungguhnya kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus sepenuhnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu, kita harus meresponnya dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Boleh dibaca di Roma pasal 12 ayat 1. Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan dedikasi yang tinggi, karena kita telah dimerdekakannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang dimerdekakan dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salum.